Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alifa Azahra dengan NPM 102220023 dari kelas C122 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ke-9, yaitu mengenai Internet of Things. Apa sih Internet of Things itu? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis ya. What is Internet of Things? Atau apa itu Internet of Things? Menurut Ensiklopedia Britannica Kecerdasan Buatan atau AI, IoT atau Internet of Things merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Selanjutnya ada tujuan IoT. Tujuan utama dari IoT adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor dan perangkat keras yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Selanjutnya ada komponen IoT. Secara ringkas, komponen IoT meliputi satu sensing dan embed. Sensing adalah komponen penginderaan pada IoT, sedangkan embed adalah komponen tertanamnya. Lalu yang kedua ada konektivitas. Komponen konektivitas di dalam IoT berfungsi untuk menggabungkan perangkat, sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. Lalu selanjutnya ada IoT Cloud, berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. Selanjutnya ada IoT Data Analytic, berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog yang diterima oleh sensor. Lalu yang terakhir ada perangkat dan interface, tampilan yang akan dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol IoT bagi pengguna. Mengapa IoT sangat penting? Karena yang pertama sebagai peningkatan efisiensi. Lalu yang kedua sebagai pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu selanjutnya sebagai penghematan biaya. Dan yang terakhir sebagai pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Oke, kemudian di sini ada contoh IoT. Perangkat elektronik yang dilengkapi IoT terhubung satu sama lain melalui internet dan dirancang untuk dapat bertukar data. Contohnya itu seperti yang pertama ada smart home. Smart home atau otomatisasi rumah atau domotik adalah otomatisasi bangunan untuk rumah yang disebut rumah pintar. Sistem otomasi rumah akan memantau dan atau mengontrol atribut rumah seperti pencahayaan, iklim, sistem, hiburan, dan peralatan. Lalu yang kedua ada smart city atau kota cerdas. Merupakan suatu konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Lalu yang ketiga ada perangkat elektronik atau wearables. Merupakan kategori perangkat elektronik untuk aksesoris. Biasanya ditanamkan pada pakaian, tubuh pengguna atau tato di kulit. Sedangkan wearable komputer adalah komputer yang bisa dipakai pada bagian tubuh badan manusia, misalnya di pergelangan tangan. Lalu yang terakhir yaitu sistem keamanan biometrik. Sistem biometrik memperkuat keamanan, misalnya setelah seseorang menunjukkan lencananya, mereka kemudian perlu menunjukkan sidik jarinya untuk memverifikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang diklaimnya. Ini lebih aman dibandingkan menggunakan PIN untuk verifikasi karena dapat dengan mudah diteruskan ke orang lain. Selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai resiko dan tantangan IoT. Apa saja? Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada risiko keamanan dan privasi. Yang kedua, masalah interoperabilitas. Yang ketiga, kelebihan data. Yang keempat, biaya dan kompleksitas. Dan yang terakhir, ada tantangan peraturan dan hukum. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata maupun kalimat yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Alifa Zahra, pamit untuk undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.